Doni bilang di chat, katanya Doni mood. Malam-malam suka mual, malam-malam suka mual. Kadang kalau sore kan udah mulai mual gitu. Bangun tidur, Doni cek timbangan lagi, ternyata turun teman-teman berat badannya 37,6. Gimana Doni? Baik. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Ya. Sepertinya udah semakin segar. Iya. Alhamdulillah ya. Ini gimana di kontrakan ini? Ya, nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Ada gangguan? Tidak. Nggak ada kendala di sini? Mulai. Yang luar biasanya lagi, perkembangan makannya. Yang tadinya dia 1 sendok aja itu sulit untuk menghabiskan. Nah sekarang 2 centong itu sudah habis. Halo, selamat pagi teman-teman Detik Asa semuanya dimanapun berada. Pagi ini kita akan mengunjungi Doni, mengantarkan makanan sekaligus mengantarkan Magicom. Kemarin kita sudah pesan Magicom untuk penghangat nasi Doni, karena yang mau mengantarkan ini agak terbatas waktu. Jadi biar ngantarnya sekali aja pagi, kemudian bisa nasi ini untuk siang sampai malam. Nah, sudah ada Magicomnya. Pagi ini kita antarkan, tapi kemarin Doni pesan, Pak, nanti kalau Bapak kesini tolong beliin saya cemilan yang rada-rada pedas, gurih dan asin. Saya kepingin karena semalam saya mual dan muntah-muntah. Jadi malam itu saya kepingin banget menghilangkan rasa mual, gitu. Nah nanti sebelum ke rumah Doni kita akan ke warung dulu belanja cemilan ya. Seperti apa perjalanan kami hari ini dan seperti apa obrolan kita bersama Doni, ikuti terus perjalanan kami. Nah ini nasi Doni, ini Magicom, dan ini bantal. Nah kemarin 2 hari yang lalu Doni juga pesan, karena Doni itu bantalnya kan dari sini itu kan bantal bekas ya, jadi udah rada lepek. Ternyata ketinggiannya itu kurang, sehingga membuat Doni itu sesak nafas kalau tidur dengan bantal yang rendah. Nah, memang sebaiknya penderita penyakit seperti Doni tidurnya itu harus setengah duduk seperti ini. Jadi ketinggian bantalnya itu harus lebih daripada biasanya gitu. Jadi kita tambahin beli bantal, dan Doni juga pesan guling. Nah, ini udah kita beliin bersama sarung bantalnya. Dan juga kita sudah beliin tabung oksigen bekas juga, punya tetangga. Gak apa-apa, ini udah kita isi. Tapi buat ngantarnya nih nanti nih, karena kemungkinan malam nanti kita antarin. Kenapa malam? Karena kalau kita bawa siang seperti ini mengundang perhatian tetangga. Ya, mengundang perhatian tetangga. Takutnya mereka melihat kenapa ada bawa oksigen ke dalam rumah kontrakan. Nah, jadi kita jaga itu semua biar nggak dilihat tetangga. Kita antarkan malam hari dan kita tutupin, kita bungkus nih kepalanya. Ya, kita bungkus biar orang-orang tidak menyangka bahwa ini adalah oksigen. Dan sekarang ini saya juga sengaja memakai baju yang tidak ada logo Detik Asa. Nggak ada logo Detik Asa karena kenapa? Dikhawatirkan kalau saya memakai lambang-lambang ataupun logo-logo Detik Asa, tetangga-tetangga melihat dan mencari video Detik Asa. Nah, yang dikhawatirkan
mereka-mereka tahu tentang Doni, dan kita kan nggak tahu masyarakat awam itu seperti apa ketika mereka mengetahui Doni mengalami ataupun menderita penyakit tersebut. Takutnya orang awam tidak terima. Orang awam terkadang mereka nggak paham ya tentang penyakit, jadi takutnya ada sesuatu hal. Oleh karena itu saya tidak memakai baju-baju yang berlogo Detik Asa. Ini satu hal saya ceritakan tentang oksigen. Tempo hari saya sudah menyarankan kepada Doni untuk memakai oksigen. Akan saya belikan oksigen karena saya lihat Doni itu sesak nafas. Kemudian Doni mungkin saya mengiranya nih Doni memang tidak mau dibawain oksigen, takut ketahuan orang gitu. Itu salah satu alasannya. Tetapi kita Detik Asa punya alasan kenapa Doni harus memakai oksigen. Salah satunya begini. Doni sesak nafas. Ketika Doni sesak nafas, suplai oksigen ke dalam darah itu tuh menurun. Ketika ada oksigen di dalam darah menurun, kadar oksigen turun, tubuh Doni akan kekurangan oksigen. Ketika tubuh kekurangan oksigen, regenerasi selnya juga akan berkurang. Nah, oleh karena itu, agar regenerasi sel paru-paru ataupun apapun itu di tubuh Doni akan lebih baik perkembangannya ketika suplai oksigennya terpenuhi. Ya, oleh karena itu kita harus membawakan oksigen buat Doni. Ya teman-teman, kita sampai di rumah Doni. Ternyata Doni lagi berjemur. Doni, gimana kabarnya? Sehat? Gimana? Semalam bisa tidur? Bisa. Oke. Doni, kemarin Doni pesan cemilan. Iya. Nah, ini cemilannya ya. Ini taruh dalam dulu ya. Iya. Oke, kita taruh dulu di dalam. Kita bawa dulu ke dalam semuanya. Ini makannya Doni, sarapan pagi. Paling dimakan siang pas, soalnya udah makan mie tadi 2 bungkus. Kenapa? Udah makan mie 2 bungkus, nanti dimakan siang. Oh, udah makan tadi? Oh, iya. Oh, tadi makan mie. Iya. Oh, yaudah, nggak apa-apa. Nah, dari jam berapa tadi jemur? Dari sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 10-an. 10 menitan. Oh, 10 menitan. Baru 10 menit. Tapi setiap pagi jemur ya? Iya. Harus jemur ya. Jangan sampai nggak berjemur. Kalau Doni mau sembuh, ikuti saran-saran Bapak. Iya, Pak. Ya, karena penyakit seperti Doni ini, kumannya itu akan mati terkena sinar matahari. Jadi Doni nggak boleh di dalam kamar aja itu nggak boleh. Sangat dilarang. Ya, sangat dilarang. Doni kesampingkan dulu malunya. Ya, nggak boleh malu. Biarin aja orang itu, nggak masalah. Yang penting kita akan sembuh. Ya, jangan pakai malu-malu. Nggak boleh. Ini kan kita tetangga kan jauh di sana. Mereka nggak ngeliat juga, nggak tahu Doni juga. Jadi nggak ada yang perlu Doni maluin. Ya, harus pagi-pagi Doni harus bangun meskipun cahayanya kurang. Kurang sebenarnya, cahayanya kurang. Tapi nggak apa-apa, ini kan ada cahaya. Nah, ada cahaya ini mematikan kuman-kumannya. Ya, ini kita sengaja ke sini tidak mengundang perhatian orang lain. Kita bicara pelan-pelan. Saya tadi ke sini, masuk sini pakai jaket, tidak memakai atribut Detik Asa. Jadi ya kita sembunyikan identitas Doni. Ya, oke. Nah, sekarang kita ngobrol dulu di dalam ya. Iya. Udah disapu, Don? Belum ya. Yaudah. Ini pasirnya juga sudah lumayan banyak. Kita nyapu dulu. Teman-teman, kita usahakan
Setiap kesini kita nyapu ngepel, karena kalau kita harapkan Doni, kasihan Doninya nggak kuat untuk melakukan tugas-tugas seperti ini. Ini rambut Doni rontok ya? Iya, rontok terus kalau habis. Iya, jadi sisiran. iya, setiap sisiran tuh rontok. Rontok Banyak rontoknya ya. Ya memang prosesnya seperti itu. Memang rontok. Nggak apa-apa. Nanti kalau kondisinya pulih, itu akan numbuh lagi kok. Ini banyak sekali nih rambut-rambutnya Doni. Oke, sekarang kita udah selesai nyapu. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Doni. Doni udah sarapan belum? Udah makan mie tadi. Oh, masak mie? Iya. Oke, nah kemarin saya antar nasi, bawain makan makanan, cemil-cemilan, bawain mie juga, karena kita khawatirnya ketika Doni sendiri, tentunya kalau malam pasti timbul lapar atau apapun itu, maka kita beliin bekal-bekal buat Doni, termasuk mie instan. Nah, berarti Doni udah bisa masak ya pakai kompor pakai ini listrik ya? Iya. Habis mie-nya? Habis 2 bungkus. Habis 2 bungkus, wah keren. Oh, jadi makan mie tadi sarapannya? Iya. Nah, ya udah, nanti kalau memang Doni bisa makan mie dan suka, nanti bapak bawain lagi. Iya. Ya, mie-nya mie goreng apa mie rebus campur? Campur aja gitu. Mungkin bisa pakai telur. Bisa nggak Doni pakai telur? Dibawain telur mentah gitu? Bisa sih. Bisa. Nah, nanti Doni makan mie-nya tuh harus pakai telur. Ya, harus pakai telur, jangan mie-nya aja. Ya, memang sih untuk makan mie katanya nggak boleh terlalu banyak. Tapi menurut saya Doni dalam kondisi seperti ini yang perlu tinggi kalori, tinggi protein, yang nggak ada salahnya Doni memakan mie instan. Karena makanan di sini tuh terbatas. Doni nggak bisa setiap saat ketika lapar keluar, Doni nggak bisa. Nah, otomatis pelariannya yaitu mie instan. Oke, nggak apa-apa. Nah, berarti Doni udah sarapan? Udah, itu dimakan siang. Oh, yaudah, nanti ini untuk makan siang ya. Iya. Oh ya, nah ini kita kemarin udah beliin Magicom. Ya, Magicom. Jadi nasi itu Doni bisa hangat terus ya. Bisa hangat terus. Ini ada Magicom kecil buat ngangatin nasi. Teman-teman, ternyata saya salah. Saya nggak ngerti, jujur aja nggak ngerti. Saya lihat di TikTok. Jadi ini saya termasuk korban TikTok juga. Saya mengira ini Magicom bisa buat ngangatin nasi. Ternyata ini tuh panci listrik. Jadi nggak bisa buat hangatin nasi. Ya, solusinya ya harus kita beli yang lain lagi, kita beli lagi. Nah, sebenarnya untuk panci listrik seperti ini sudah ada, Doni udah punya. Jadi Doni masak mie itu pakai panci listrik seperti ini ternyata. Nah, kemarin Doni pesan bantal. Ya, jadi Doni ini seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Doni memakai bantal yang pendek, rendah, nah Doni itu akan sesak nafas. Napasnya sesak. Karena bantal yang saya bawain kemarin itu bantalnya udah rada lepek, jujur aja itu kan bantal bekas ya.
bantal bukan artinya bukan bekas ini ya, bekas tak layak ya, tetapi itu layak. Bantalnya bersih, hanya saja agak lepek memang, sehingga Doni nggak bisa sesak nafas. Doni kalau memakai bantal itu karena kurang tinggi. Nah, sekarang kita sudah belikan bantal yang tingginya. Ini empuk nih, bisa nih ya buat lebih tinggi ya. Jadi ini baru tapi udah dicuciin sama Bu Desi biar nggak berdebu, karena Doni ini nggak boleh kena debu-debu, apalagi debu kimia dari pabrik, nggak boleh. Jadi sebelum dibawa tadi udah dicuci dulu kemarin. Dan kemarin Doni bilang di chat katanya Doni muntah-muntah. Iya, kalau malam suka mual. Oh, malam mual. Oh, semenjak kapan? Ya, udah berapa hari? 4 harian apa ya? Sudah 4 hari ke sini Doni suka mual. Ya, kalau malam. Kalau malam, kalau siang? Kalau siang sih enggak. Sampai muntah nggak? Kalau malam muntah pernah sekali. Oh, pernah muntah sekali. Ya. Tapi kalau untuk selera makan sekarang Doni gimana? Kalau kayak pagi ke siang itu masih enak. Kadang kalau sore kan udah mulai mual, jadi udah mulai gak nafsu makan kalau sore. Mungkin itu efek dari obat ya, mual. Mungkin sih obat yang baru. Obat yang baru. Oh, jadi teman-teman, Doni ini, ini banyak teman-teman yang bertanya suruh bawa Doni berobat. Nah, di sini saya sampaikan bahwa Doni ini sudah mendapatkan pengobatan ya, sudah dibawa berobat dan sudah mendapat pengobatan rutin. Jadi setiap hari Doni ini meminum obat. Doni minum obatnya itu malam apa siang ini, pagi ini? Jam 9 malam sama 10 malam. Oh, 9 malam sama 10 malam. Jadi ternyata mualnya itu ya karena efek samping dari obat yang diminum. Nggak apa-apa Don, ya nggak apa-apa. Itu hanyalah efek samping dari obat. Tetap harus diminum. Insya Allah nanti lambat laun efek samping itu, gejala-gejala itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, untuk berat badan bagaimana nih Don? Untuk berat badan Doni ini kita mulai waktu tanggal 7. Waktu tanggal 7 bulan Januari kita memulai timbang berat badan Doni. Tapi sayangnya saat itu kita timbang badannya sore jam 17, karena ini tidak tepat sebenarnya aturan timbang berat badan sore itu tidak tepat. Karena kenapa? Kalau kita timbang BB sore hasilnya itu tidak akan akurat, karena mulai dari pagi hingga sore banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh, banyak cairan yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ya kita timbang itu banyak makanan gitu. Nah, ini tidak tepat. Nah, pantas saja pada saat itu hasil timbangan Doni 38 kilo waktu tanggal 7. Kemudian keesokan harinya tanggal 8 kita suruh Doni timbang BB bangun tidur. Jadi ketika belum masuk apa-apa ke tubuh sebaiknya menimbang berat badan dulu. Tanggal 8 hasilnya adalah 37,15 gram. Jadi 37 kilo 15 gram. Nah, inilah timbangan yang sebenarnya. Berat Doni 37 kilo 15 gram. Kemudian tanggal 9 ini di tanggal 37 malam ini Doni itu sudah mulai mual muntah gitu kan. Kemudian keesokan harinya tanggal 9 bangun tidur Doni cek timbangan lagi, ternyata turun teman-teman berat badannya 37,6, jadi 37 kilo 6 gram. Tanggal 10 ini kemarin
turun lagi karena Doni muntah juga turun menjadi 37 kilo timbang BB pagi hari. Nah, hari ini sudah mulai naik lagi 37,60 gram. Jadi lebih 37 kilo setengah. Nah, inilah timbangan Doni sekarang. Dari segi makanan sebenarnya Doni ini sudah terpenuhi. Untuk gizi juga sudah terpenuhi, semua unsurnya, tinggi kalori, tinggi protein itu sudah kita penuhi. Kemudian vitamin, buah-buahan juga sudah terpenuhi karena kita siapkan terus buah, vitaminnya, sayur-sayur ini sudah terpenuhi. Tetapi ya memang kondisi Doni yang memang lagi kurang baik ya, lagi tidak stabil banget. Jadi untuk pertumbuhan berat badannya ini agak pelan. Nah, kita berharap kedepannya grafik ini semakin menaik. Grafik pertumbuhan berat badannya akan semakin naik, tidak turun ataupun tidak kayak gergaji gini. Jadi tidak zigzag ya pertumbuhan berat badannya. Kita harapkan ini naik grafiknya nanti ya. Nah, oleh karena itu Doni harus makannya dipaksakan. Iya, Pak. Ya, harus dipaksa makannya. Soalnya ini juga banyak yang luka di dalam mulut, jadi kadang buat makan agak perih. Oh, ini sariawannya. Iya, terus ini juga bibir pecah-pecah sama ya ininya apa lidahnya putih gitu, Putih-putih. banyak banget. Ya, itu sudah timbul jamur ya. Ya, ini timbul jamur Doninya di bibi, di mulut, di lidah, semuanya udah ada jamur. Ini harus kita konsultasikan lagi nanti ke dokter ya, Doni ya. Doni nyimpan nomor-nomor petugas di sana. Iya, nyimpan. Nanti Doni bisa chat ya orangnya. Udah pernah di chat belum? Belum sih, nanti saya. Nah, nanti Doni harus chat, sampaikan bahwa Doni timbul sariawan, timbul jamur. Iya. Ya, Doni kan dibawain bekal herbal Sang Ratu tuh. Iya. Ya, Doni semprotin. Dan diminum. Udah pagi ini udah minum belum? Udah. Udah buka yang baru. Oh, udah buka yang baru. Ini herbal Sang Ratu ini Doni nggak boleh putus minumnya, tetap diminum terus. Nah, sekarang Doni sariawan. Nah, pas sekali herbal Sang Ratu ini bisa untuk mengatasi jamur-jamur, kuman-kuman yang ada di mulut Doni. Nah, sekarang nanti Doni semprotin. Oke, nah nanti Doni harus betul-betul rutin ya, pakai ya. Biar Doni sembuh, ikuti aturan semuanya. Jadi Doni boleh, obat ini boleh bergabung juga dengan obat-obat medis, nggak ada masalah. Yang penting dijarakin aja, dikasih jeda aja waktunya ya, sekitar 1 jam. Muncul jamur ini semenjak kapan, Doni? Ya, Baru 2 hari ini ya? kapan ya? Baru sadarnya belum lama sih, Kak. Belum lama. Kan kalau ini lihat pakai HP terus kok putih. Soalnya kan ini kalau makan gosak kadang perih lah. Iya. Kalau malam gimana? Doni bisa tidur? Ya, palingan tidurnya pasti di atas jam 12-an lah. Di atas jam 12. Iya, kalau masih mual kadang susah tidur. Biasanya kalau udah jam 12 ke sana mualnya udah hilang. Oh, di atas jam 12 itu mual itu udah hilang ya? Iya. Baru bisa tidur? Iya, kalau mual-mual kayak tidur kayak apapun kayak nggak nyaman kan. Nggak nyaman. Ya, jadi timbul mualnya yang kencang itu di atas jam 12. Karena memang jam 10 Doni itu jam 22 Doni minum obat. Nah, berarti itu sudah dipastikan karena efek dari obat. Tapi itu nggak berlangsung lama kok, Don. Ya, nanti itu juga hilang, nggak apa-apa. Ya. Tapi sebenarnya teman-teman, untuk rumah ini
agak kurang memenuhi standar sebenarnya, agak kurang memenuhi standar. Terutama untuk ventilasi rumah ini tidak ada. Ventilasi hanyalah dari depan. Itu nanti harus kita buka. Ventilasi itu tertutup. Nanti kita harus buka itu semua. Jadi ini ada ventilasi, cuma ditutup sama orangnya gitu loh. Jadi pertukaran udara itu tidak bebas. Nah, jadi kurang memenuhi standar. Udara itu hanya lewat dari depan. Untuk cahaya juga kurang sebenarnya, tetapi ada sebenarnya cahaya ada masuk. Awalnya pertimbangan saya kenapa memilih rumah ini, satu, kita harus memperhatikan Doni harus jauh dari tetangga. Kenapa jauh dari tetangga? Mengingat Doni kondisinya seperti ini, kalau berdekatan dengan tetangga, kita nggak tahu hati tetangga itu seperti apa. Takutnya mereka orang awam, takut khawatir segala macam, ya itu wajar ya. Kita nggak boleh baper juga ketika tetangga takut atau bagaimana, ya itu hak mereka. Nah, oleh karena itu, karena rumah ini di pinggir, jauh dari tetangga, akhirnya pilihan ini jatuh ke rumah ini. Sebenarnya kemarin itu ada pilihan rumah satu lagi, dan itu full itu cahaya matahari, full cahaya matahari masuk, tetapi di situ tuh banyak tetangga, kiri kanan depan belakang banyak tetangga. Kalau saya ambil itu, saya sudah pastikan Doni tidak akan nyaman. Atau Doni mau pindah ke sana? Enggak lah. Nggak mau. Kalau ramai nggak mau. Nah, jadi Doni tidak mau ramai karena ya itulah Doni menjaga semuanya. Doni menjaga semuanya. Nah, akhirnya yaitu saya bilang kita putuskan pilih di sini, rumah paling pojok. Tetapi memang cahaya kurang. Nah, salah satunya karena ini ventilasi kurang, pintu harus Doni selalu buka, nggak boleh tertutup. Ya, tertutup itu hanyalah malam. Ya Doni ya, nggak boleh. Karena Bapak perhatikan, setiap Bapak kesini pintu Doni tertutup. Doni nggak usah khawatir, nggak usah malu. Udah biarin tetangga kalau ada yang datang ke sini, biarkan saja, nggak apa-apa. Toh juga nggak ada kan yang datang ke sini? Nggak ada kan? Ya udah Doni buka aja pintu ini, jendela itu paling utama tuh jendela. Satu lagi nih, Bapak juga baru ingat kemarin itu ada komentar dari salah seorang penonton Detik Asa. Dan ini saya juga ini baru tersadarkan ya. Terima kasih Ibu yang sudah, Ibu atau Bapak ya, yang sudah memberikan saran ini. Ini sarannya yang sangat baik saya pikir ya. Mungkin yang memberikan saran ini melihat kondisi kamar Doni tanpa ventilasi, tidak ada jendela. Untuk cerita TB paru, tidak disarankan tidur di dalam kamar yang pengap, kamar yang tanpa ventilasi. Nah, Ibu ini menyarankan agar Doni tidur di ruang tamu, tidak boleh di kamar. Nah, ini benar sekali. Karena penyakit TB itu kan bakteri. Bakterinya itu kalau tidak ada ventilasi, dia akan berterbangan di dalam kamar tersebut. Ya, tetap di dalam kamar tersebut selama 1-2 jam, dia akan tetap hidup di udara. Tetap hidup di udara. Lain hal kalau kamar itu masuk sinar ataupun masuk udara, ada sinar, nah itu kuman akan mati karena udara panas. Nah, jalan satu-satunya agar kuman itu jumlahnya semakin sedikit di sini, semakin mati kumannya, Doni harus tidur di luar. Ya, Doni harus sehari-hari kegiatan Doni itu harus di sini. Doni tidak boleh di kamar, nanti akan Bapak pindahkan kasur itu keluar. Ya, nah Doni harus ikut ini semua. Ya, nggak boleh tidak. Doni harus di luar tidurnya, harus di kamar, dan pintu harus terbuka. Karena
itu untuk kesehatan Doni, bukan hanya untuk lingkungan, enggak, tapi ini untuk Doni. Semakin Doni banyak kena sinar, itu akan kuman-kumannya akan mati. Ini jadi semua aktivitas Doni di ruang tamu ini, ya, biar masuk cahaya, itu salah satunya. Doni harus ikut itu. Doni keberatan nggak kalau Bapak kasih rewel dengan saran-saran kayak gini? Enggak. Benar. Benar. Kenapa Doni nggak pasal ini? Ya, demi kebaikan. Kebaikan dunia. Ya. Oke. Nah sekarang ini sudah kita pindahkan barang-barang Doni. Jadi mulai hari ini aktivitas Doni di sini semua. Ya, boleh sekali-sekali ke dalam ngambil pakaian, itu boleh. Tapi untuk keseharian Doni full di sini. Pintu harus terbuka, nggak boleh tertutup. Ya, ingat ya. Semua ini untuk Doni. Ini demi kesembuhan Doni. Bapak yakin Doni merasa nggak nyaman ketika pintu terbuka, takut ada orang yang lewat. Yakin Doni nggak merasa nyaman. Tetapi nggak apa-apa, hilangkan, kesampingkan itu semua. Rasa tidak nyaman, rasa tidak percaya dirinya, rasa malunya dihilangkan dulu. Yang penting bagaimana Doni bisa sembuh. Lupakan orang lain itu. Orang lain itu nggak tahu bagaimana penderitaan kita. Yang penting Doni bisa sembuh. Semenjak kita membantu Doni, semenjak kita memvideokan Doni, meng-up tentang Doni ini, alhamdulillah banyak orang-orang baik, teman-teman Detik Asa begitu baik mensupport dan mendukung Doni. Tanpa support dan dukungan dari teman-teman, Detik Asa tidak akan pernah bisa bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, perlu kami sampaikan di sini bahwa Doni sekarang ini sudah tidak bekerja. Doni sudah tidak bekerja, otomatis Doni sudah tidak punya penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari Doni, yaitu dari uang donasi teman-teman semuanya. Mulai dari rumah kosnya, cemilan-cemilan dan kebutuhan harian. Tetapi kalau untuk makan, udah itu tidak akan kami perhitungkan, enggak. Itu tidak dihitung. Makan full dari kami, kita support semuanya, apapun itu, makan Doni. Seberapapun kita support semua. Nah, uang donasi ini kita peruntukkan untuk hal-hal kebutuhan hariannya. Mungkin buat beli apa, beli makanan tambahan, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kemudian token listrik. Dan rumah ini kita bayar 550.000 per bulan. Nah, itulah gunanya uang donasi dari teman-teman. Oleh karena itu, karena kehidupan Doni masih tetap berlangsung, Doni masih di sini, tentunya Doni sangat memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin membantu mensupport Doni, silakan sampaikan donasinya melalui rekening yang sudah kami sematkan di kolom komentar. Baik teman-teman, berapapun donasi yang kita sumbangkan sangat berarti bagi adik kita Doni ini. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti obrolan kita bersama Doni hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.